Kita mulai aja ya teman-teman. Halo semuanya, sekarang di kelas belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Kenalin, aku Rahma sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua belajar materi integrasi sosial mata pelajaran sosiologi kali ini. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar bareng kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu karena doa tanpa usaha itu sombong dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Oke, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Selanjutnya, aku mau nyampein acara belajar bareng kali ini. Nah, belajar bareng kali ini itu akan dibagi jadi 3 sesi. Yang sesi pertama yaitu penyampaian oleh Kak Haura, yang kedua adalah sesi pengerjaan kuis, ketiga sesi pembahasan kuis dan tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan 2 device, pada sesi kuis nanti dipersilakan untuk mempersiapkannya dari sekarang ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh nih tulis pertanyaannya di kolom chat. Terus teman-teman di cam yuk dan tetap menonaktifkan mikrofonnya dulu ya supaya lebih kondusif selama sesi belajar bareng kali ini. Terakhir, teman-teman jangan lupa minum supaya tetap konsentrasi dalam belajar kali ini. Oke, langsung aja kita sambut tutor Haura. Halo Kak Haura. Halo Kak Rahma. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kenalin, nama aku Haura Aprilia, tapi yang biasa dipanggil Rara. Jadi kan bisa panggil aku Rara, nggak apa-apa, nggak usah pakai Kak. Santai aja sama aku. Nggak usah malu, kayak tenang aja. Jadi aku bakalan bawain materi integrasi sosial. Kalau ada yang nanya tadi, kelas 11. Materi sosiologi kelas 11. Itu guys. Salam kenal semuanya. Kita santai aja ya. salam kenal Kak. Nah, gimana ya teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu atau udah cukup nih kenalan dari Kak Rara? Kayaknya udah cukup ya. Langsung aja nih Kak Rara, sesi materi. Dipersilahkan Kak. Oke, aku mulai ya. Sebentar. Nah, udah Kak? Udah Kak. Nanti kalau misalnya aku di tengah jalan ada trouble atau suaranya nggak kedengeran, ini kalian bisa langsung on mic aja ya, bilang aja. Oke. Jadi kali ini aku bakal sosial. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu integrasi sosial? Kalau misalnya ada yang tahu boleh ramein atau on mic aja. Kita bahas bareng-bareng karena kan kita temanya belajar bareng ya Kak Rama ya. Benar-benar. Yuk teman-teman. Ada yang tahu Kak? Proses penyesuaian unsur-unsur untuk melakukan. Wih, siapa tuh yang jawab? Aku mau apresiasi dulu, keren banget dong. Kak. Stefania ya? Iya Kak. Keren banget. Nah, next slide. Oke, udah mulai. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Jadi, integrasi sosial, udah kelihatan belum nih slide-nya? Ya Kak. Oke. Jelasin belum ada. Jadi integrasi sosial ini benar tadi kata Stani, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, berbeda dan menjadi satu kesatuan. Kan kita sebagai masyarakat tuh nggak mungkin semuanya memiliki kesamaan ya, homogen, nggak mungkin, pasti ada perbedaan. Nah, gimana caranya biar kita bisa
saling menghargai perbedaan itu dengan ada integrasi, yaitu penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat di satu kesatuan. Itu kata kuncinya. Terus kalau menurut BBI, integrasi sosial merupakan pembauran sesuatu yang tertentu sehingga kesatuan yang utuh dan bulat. Oke, kalau misalnya aku ambil kesimpulan, aku tarik kata kuncinya, simpelnya itu adalah integrasi sosial merupakan kelompok. Jadi kan dari yang berbeda menjadi satu kesatuan. Jadi simpelnya penyatuan kelompok. Kalau kalian mau memahamin daripada banget penjelasannya, intinya kalau aku ambil kesimpulannya, integrasi sosial adalah persatuan kelompok. Udah gitu aja. Itu kata kunci teman-teman. Jadi kalian bisa memahami dengan gampang dan enak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak nih pengertiannya? Semuanya tahu nih pengertiannya. Kalau mau nanya boleh banget langsung. Kalau nggak ada aku langsung next ya. Nah, ada syarat terjadinya integrasi sosial. Di sini ada beberapa poin menurut William F. Cockburn dan Nehoff. Ada 3 poin nih yang menjadi syarat terjadinya integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku atau langgeng sifatnya dan dijalankan secara konsisten atau terus-menerus. Jadi, kalau misalnya ada nilai dan norma sosial yang udah disepakatin bareng-bareng nih di suatu kelompok, itu dijalaninnya terus-terusan, itu bisa menyebabkan atau terjadinya integrasi sosial gitu. Tapi kalau misalnya norma sosial kayak hari ini jalanin, besok kan enggak, nah itu jadi sulit tuh terjadi integrasi. Dan ini yang poin pertama juga penting, yaitu saling kebutuhan satu sama lain gitu. Misalnya kelompok A punya keunggulan di apa gitu, kelompok B di apa yang lain beda, ntar mereka jadi saling mengisi satu sama lain dan jadi terjadinya integrasi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari sini atau udah paham Contohnya semua? yang konsensus. Konsensus, oke. Jadi di dalam suatu kelompok itu kan harus punya namanya nilai dan norma. Gimana caranya kita kan beberapa kepala ini pasti punya banyak perbedaan pendapat gitu. Nah, kita harus masyarakatnya harus menciptakan yang namanya kesepakatan atau konsensus biar integrasi lancar, biar terwujudnya integrasi itu dengan mudah. Kalau misalnya ada banyak cekcok kan nanti jadi sulit ya, itu jadi demiskop segala macam. Itu harus ada yang namanya kesepakatan atau yang namanya konsensus kayak gitu. Gimana Stefani? Paham nggak maksudnya? Kalau udah, aku next ya. Oke. Nah, ini dia nih. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Jadi proses integrasi juga ada berpengaruh loh. Cepat lambatnya ini ada 4 poin. Poin yang pertama ada homogenitas kelompok. Maksudnya apa sih dari kata homo? Homo itu artinya sama, jadi ada persamaan kelompok. Maksudnya, jadi semakin sama, semakin homogen, semakin banyak yang memiliki persamaan, semakin mencapai integrasi. Dan sebaliknya, semakin heterogen atau semakin banyak perbedaan, bakalan semakin lambat terjadi integrasi gitu. Terus ada yang kedua, besar kecil kelompok. Nah, besar kecil kelompok juga berpengaruh karena di suatu anggota, jumlah anggota itu semakin kecil atau apa namanya ya, ininya loh, kemajemukan semakin kecil atau perbedaan semakin kecil, anggotanya semakin kecil, dia bakalan jadi semakin lebih mudah buat terjadi integrasi dan semakin besar bakalan sulit pastinya kayak gitu. Terus yang ketiga ada mobilitas geografi. Nah, dari kata mobilitas ini, mobilitas kan artinya perpindahan ya. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Kenapa sih ngaruh gitu? Karena kalau misalnya kita, satu warga nih, misalnya ada warga yang sering pindah atau kayak nomaden gitu istilahnya ya, kalian tahu kan, yang suka pindah-pindah tempat, pindah-pindah rumah, dia bakalan semakin sulit mengintegrasi. Kenapa? Karena kan pasti bisa bedain mana warga yang
menetap, pasti dia bakalan lebih erat hubungannya sama warga lain, warga sekitar, dibandingkan orang yang bakal pindah-pindah rumahnya. Pasti dia nggak bakalan erat itu integrasinya. Jadi ini berpengaruh ya mobilitas geografi. Semakin sulit mencapai integrasi, gitu juga sebaliknya. Terus di poin terakhir, ada efektivitas komunikasi. Jadi semakin efektif dan efisien komunikasi antar kelompok, semakin mudah mencapai integrasi. Kenapa? Karena kalau misalnya yang tadi udah aku kasih tahu, kalau misalnya miskom, pasti bakalan ada namanya cekcok-cekcok kan. Nah itu jadi semakin efektif dan efisiennya komunikasi, semakin mudah juga mencapai integrasi, kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain Kak? Kak, mau nyampein yang di kolom chat. Maaf Kak, penjelasannya kecepatan. Itu, maaf ya, maaf. Kecepatan ya? Aku ulang ya? Aku ulang. Jadi, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi itu dibagi jadi empat poin. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Homogenitas itu yang berarti persamaan atau persamaan kelompok. Jadi semakin dalam suatu masyarakat itu semakin homogen atau semakin sama, semakin cepat juga terjadinya yang namanya integrasi. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus yang kedua, ada yang besar kecil kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya semakin jumlah anggotanya semakin kecil atau semakin sedikit, itu bakalan semakin mudah juga terjadinya integrasi sosial. Begitu sebaliknya, semakin besar atau semakin banyak jumlah anggota kelompoknya, bakalan semakin sulit. Terus yang ketiga, mobilitas geografi, ini maksudnya semakin sering berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sulit juga namanya integrasi. Gitu. Terus kalau yang terakhir, efektivitas komunikasi, maksudnya berarti kita semakin efektif dan efisien kita berkomunikasi terhadap masyarakat lain, masyarakat luar, itu juga bakalan antar kelompok ya, itu juga bakalan semakin mudah mencapai integrasi itu. Gimana teman-teman? Sorry banget belum bisa buka chat. Wait. Ada nanya ya? Kak. Ada yang Kak mau tanya. Kalau faktor pendorong sama faktor yang mempengaruhi itu sama nggak ya? Aku pernah baca buku, pendorong itu cuma dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya beda-beda. Kalau di materi yang aku bawa di sini, faktornya ada dibagi jadi dua. Ada faktor pendorong sama faktor faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya sama faktor pendorong. Nah, kalau misalnya ini kan aku baru jelasin yang faktor mempengaruhi cepat lambatnya. Nanti aku bakal jelasin juga ada faktor pendorong sama penghambat. Gitu jadi dua. Yang pertama faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi, sama nanti yang terakhir aku jelasin juga ada namanya faktor pendorong dan penghambat gitu. Jadi nanti bakal jelasin juga guys. Tenang aja. Oke. Buat materinya ada yang mau nanya nggak? Sebelumnya ada tanya nih Kak. Gimana Kak, contoh efektivitas dan efisiensi antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Kak? Oke, misalnya di kelompok, dia punya kelompok peer group yang punya A, punya B gitu, atau enggak apa ya, kelas D, sama kelas B. Kalau misalnya semakin kalian punya hubungan komunikasi yang semakin baik, pasti kalian berpengaruh ya, namanya komunikasi pasti bakalan relate banget sama hal-hal yang lain. Kayak misalnya kalian bakalan mengadain suatu acara. Kalau komunikasi kalian baik, satu sama lain, kelas A sama kelas B, pasti bakalan acara itu bakalan belajar kan, karena ada integrasi itu, ada hubungan dari komunikasi itu. Kalau kalian punya komunikasi dengan antar kelompok atau kelompok lain, misalnya kelompok kelas A sama kelas B, itu kamu baik punya komunikasi yang bagus, dalam arti kalau kalian dekat gitu, komunikasi berjalan terus, efektif dan efisien, itu bakalan integrasi yang lebih mudah dibandingkan sama komunikasinya yang susah gitu. Atau misalnya kan geografi juga tadi berpengaruh ya, misalnya dia jarang susah dihubungin, itu kan ngaruh sama integrasi. Nanti semakin kalian kayak susah untuk diajak komunikasi, pasti bakalan berpengaruh sama integrasi juga, bakalan lebih susah
bersatu gitu. Kan ini integrasi kita ngebahas persatuan kan. Nah, kalau misalnya semakin susah kalian dihubungin atau berkomunikasi sama antar kelompok, kalian bentuk bersatu begitu maksudnya. Gimana penjelasannya? Udah. Gimana Stefani, udah jelas belum? Ya, kalau misalnya Jelas, ada Kak. mau kritik atau mau nyanggah boleh banget. Aku nerima misalkan. Oke, kalau udah kita langsung next aja. Ada apa ya? Kita aku beresin dulu. Nih, kita masuk ke bentuk-bentuk integrasi sosial. Jadi bentuknya itu dibagi jadi 3. Ada yang namanya bentuk integrasi normatif. Nah, integrasi normatifnya apa sih? Integrasi normatif ini integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Jadi ingetinnya gampang ya, normatif itu karena norma. Adanya norma dalam masyarakat itu namanya integrasi normatif. Contohnya apa? Contohnya itu peraturan sekolah yang harus dipatuhin. Maksudnya gimana sih? Kok peraturan sekolah bisa bikin integrasi? Karena dengan adanya peraturan sekolah yang dipatuhin, terus kita bisa punya beberapa poin yang harus kita lakuin, kan harus kita jalanin, dan itu bisa bikin dampak positif dan bisa jadi mewujudkan integrasi lagi yang tadi itu. Sama contoh lainnya ada masyarakat Indonesia yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu juga kan. Nah, itu sama pengertian yang tadi integrasi, dengan walaupun kita berbeda-beda tapi harus tetap menjaga integrasi atau menjadi satu kesatuan. Contoh normatif yang lain tuh yang tadi barusan aku kasih tahu. Jadi intinya karena ada norma atau karena ada peraturan atau perintah, tuh kata kunci buat normatif. Selanjutnya ada integrasi fungsional. Dari kata fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Maksudnya gimana? Nih, kita langsung ke contohnya aja. Contohnya kayak nelayan berfungsi sebagai penyedia pasokan hasil laut dalam sistem ekonomi. Jadi yang berperan sebagai memberikan fungsi itu siapa? Ya nelayan. Dia memberikan apa? Sebagai penyedia pasok hasil itu. Karena adanya dia memberikan fungsi, dia bisa menjadi interrelasi juga sama sistem ekonomi pasar ini. Jadi dia berintegrasi dengan dia memberikan jasa dia sebagai penyedia pasok hasil laut, memberikan fungsi dia. Nah, dia jadi berintegrasi karena dia berkontribusi dalam ekonomi pasar kayak gitu. Terus yang terakhir ada integrasi koersitif atau yang biasa dibilang secara paksaan ya guys. Jadi integrasi koersif ini apa? Integrasi koersif ini yang terbentuk atas kekuasaan dan wewenang yang dimiliki atau kekuasaan dominan biasanya. Contohnya aparat penegak hukum, orang yang lagi demo terus dibubarin biar terjadinya kenyamanan, keamanan dan segala macam itu integrasikan. Dia diusir secara paksa oleh aparat penegak hukum. Nah, ini adanya tindakan integrasi koersif atau secara memberikan integrasi kayak gitu. Gitu guys, gimana? Ada yang mau tanya nggak? Selain integrasi koersif juga ada kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah juga termasuk integrasi koersif yang kita emang dituntut untuk patuhi dari kebijakan pemerintah tersebut kayak gitu. Aku cek dulu. Asimilasi sama akulturasi itu kalau di buku aku masuknya ke proses, nanti kita bahas. Kalau bentuk-bentuk ini aku bagi jadi 3 ya, integrasi normatif, fungsional, sama koersif. Tapi sebenarnya sama aja kok. Tuh guys. Gimana, ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya atau belum jelas, cepetan bilang ya guys. Oke.
Aku next ya. Nah, ini kita masuk ke tahapan integrasi. Jadi integrasi itu ada tahap-tahapan. Yang pertama ada yang kedua kerjasama, yang ketiga koordinasi, yang keempat asimilasi. Nanti asimilasi dibahas lanjut lagi di prosesnya ya. Jadi aku mau jelasin dulu yang akomodasi. Akomodasi ini apa? Pertama, proses ke arah tercapainya kesepakatan yang diterima dari berbagai pihak yang sedang bertikai. Jadi misalnya ada pihak yang lagi konflik gitu. Itu kan pasti mereka dicari jalan keluarnya kan, gimana caranya sepakat, namanya akomodasi. Proses ke arah tercapainya kesepakatan yang diterima berbagai pihak oleh orang yang sedang konflik gitu. Terus ada kerjasama. Kerjasama ini artinya perwujudan minat dan perhatian orang kerjasama dalam satu kepahaman. Maksudnya orang tuh pengen bekerja sama untuk memiliki satu kesepahaman, guys. Jadi kalau kerjasama sama koordinasi beda. Kalau koordinasi ini upaya mempertinggi kesatuan melalui sinkronisasi atau penyelarasan agar mencapai tujuan. Kalau misalnya kerjasama untuk mencapai kesepahaman, koordinasi untuk mencapai berbagai tujuan. Begitu guys. Kalau asimilasi, ini proses taraf lanjut menuju integrasi sosial. Ini udah tahap akhirnya. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, aku next. Maksudnya tahap lanjut. Jadi untuk mencapai integrasi kan ada beberapa tahap ya. Yang pertama dari akomodasi dulu nih. Misalnya kita bikin kesepakatan dulu. Kedua kita harus kerjasama. Kerjasama gimana caranya biar kita bisa kesepahaman nih, biar sama, nggak ada yang ketiga koordinasi. Koordinasi itu kan dari penyelarasan. Yang terakhir yang asimilasi ini udah masuk ke akhir lanjut. Kan kalau asimilasi ini kan artinya sendiri tuh kayak penyatuan dua budaya, tapi tidak menghilangkan budaya yang baru. Meninggalkan budaya yang baru. Jadi nanti aku bakal jelasin lagi untuk yang asimilasi lanjut. Jadi kalau di tahapan integrasi sendiri, asimilasi ini merupakan tahap yang paling terakhir gitu. Udah mau, istilahnya tuh kayak udah mau integrasi gitu di depan akhir. Kayak gitu guys. Gimana? Menjawab nggak? Terus kalau yang akomodasi itu harus yang bertikai apa? Nggak dalam kondisi yang bertikai, maksudnya cuman kayak beda pendapat. Terus harus sampai kesepakatan lewat akomodasi gitu Kak, tapi nggak lagi nggak apa-apa kan Kak? Iya, cuma akomodasi itu rata-rata mencapai kesepakatan pas lagi ada konflik gitu. Gitu ya. Mostly sih pas lagi ada yang bertikai dan lagi ada konflik ya, kalau akomodasi. Begitu guys. Karena kan mencapai integrasi sosial. Begitu, gimana Stefan? Paham nggak? Paham, Kak. Oke, aku next ya. Ada yang tanya nih Kak di kolom chat. Kak, perbedaan integrasi sosial, reintegrasi sosial itu apa ya? Oke, aku jawab dulu. Kan kalau integrasi sosial ini tadi penyatuan persatuan kelompok, tapi kalau misalnya reintegrasi itu biasa disebut sama reorganisasi atau proses pembentukan dari norma-norma. Jadi jelas beda, karena kalau misalnya integrasi itu dia artinya persatuan dari yang berbeda, caranya dia bisa berintegrasi atau kayak kolaborasi menjadi satu kesatuan, penyatuan kelompok gitu. Tapi kalau misalnya reintegrasi itu dia organisasi. Jadi dia dibuat ulang, pembentukan kembali norma-norma, nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri gitu.
Kayak gitu guys. Jadi kalau reintegrasi, kata kuncinya itu reorganisasi, sama aja reintegrasi sama reorganisasi. Jadi pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru. Kalau misalnya integrasi penyatuan kelompok, gimana? Kejawab nggak? Kalau disintegrasi itu dia adanya ketidakseimbangan unsur dalam masyarakat, karena salah satu unsur dalam sistem masyarakatnya nggak berfungsi dengan baik, begitu ya. Jadi kayak ada kekacauan, chaos kalau disintegrasi, karena ada yang nggak berfungsi dengan baik. Begitu. Kalau misalnya integrasi itu pembentukan ulang norma dan nilai sosial. Gitu guys. Paham? Oke. Siap. Nah, kalau misalnya paham, aku lanjut ke faktor pendorong dan penghambat ya. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada faktor pendorong, ada faktor penghambat, of course ya. Apa sih faktor pendorong dari integrasi sosial? Yang pertama, yang pasti ini yang positif-positifnya ya, ada toleransi. Kenapa harus ada toleransi? Karena gimana caranya kita bisa capai integrasi sosial kalau kita nggak bisa menghargai perbedaan, nggak bisa menghargai kebudayaan orang lain. Gimana kita menghormati dan menghargai orang lain, bisa mendorong mendorong integrasi sosial gitu. Jadi adanya toleransi ini juga perlu. Nah, yang kedua, kesadaran sebagai yang berarti kita makhluk yang nggak bisa sendiri, kita harus membutuhkan orang lain juga. Nah, dengan ada kesadaran kayak gitu kan kita jadi nggak antisosial gitu ya. Jadi kita bisa membaur, bisa bersatu sama kelompok lain kan ya, tujuan integrasi satu sama kelompok lain gitu, nggak ansos gitu kalau bahasa ini ansosnya. Terus ketiga, saling menghargai perbedaan yang kayak tadi, toleransi sama menghargai perbedaan. Jadi kalau kita mau integrasi ya harus menghargai orang lain dulu, harus menghormati perbedaan dulu. Terus keempat, ada persamaan unsur-unsur kebudayaan. Semakin banyak yang tadi dijelasin ya, semakin banyak yang sama, semakin cepat terjadinya integrasi. Semakin banyak yang berbeda, nih kayak gini nih, di faktor penghambat, semakin ada perbedaan itu bakal semakin sulit integrasi. Terus yang terakhir ada terjadinya perkawinan campuran atau amalgamasi. Kenapa sih perkawinan campuran itu bisa bikin sih? Tentu bisa bikin integrasi. Kenapa? Karena kan kalau menikah itu misalnya dia dari dua suku yang berbeda. Misalnya menikahnya berdua lah ya, masa bertiga. Tapi kalau misalnya bertiga juga lebih banyak, berarti lebih banyak suku yang bersatu kan. Dari dua suku atau dua ras yang berbeda, ya, dia pasti bakalan terjadi yang namanya integrasi sosial dari dua kebudayaan yang berbeda, dua ras atau dua suku yang berbeda, itu nanti akan terjadi integrasi itu. Jadi itu termasuk faktor pendorong. Misalnya faktor penghambat, ini yang pertama ada sikap superior. Superior itu maksudnya kayak ngerasa itu lebih dari yang lain, kayak orang lain tuh selalu berada di bawah dia. Nah itu ini nggak bisanya harus dihindari dari proses integrasi. Kenapa? Susah nyatunya nggak sih? Kalian punya nggak sih teman yang harus ngerasa kayak lo tuh di bawah gue, lo nggak bisa di atas gue. Nah itu pasti bakalan susah banget buat tuh kan. Sama kayak integrasi kasusnya sama. Kalau misalkan punya sikap superior, ini bakalan jadi penghambat banget buat integrasi. Terus ada perasaan yang berlebihan. Maksudnya dia terlalu cinta sama kelompok yang dia punya, sampai-sampai kayak dia nggak mau berbaur sama grup lain, sama kelompok lain. Itu juga berpengaruh dan jadi menghambat banget proses integrasi, karena dia nggak mau ada yang namanya pembauran, persatuan sama orang luar gitu. Nah, terus ada perbedaan kepentingan. Yang tadi dikasih tahu, makin banyak perbedaan, kayak perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya itu bisa menghambat. Tuh ya, karena kan kalau semakin banyak orang yang memiliki opini-opini yang berbeda atau misalnya nggak sama kita kan lumayan chaos juga kan, makanya harus ada yang namanya konsensus tadi kayak gitu. Terus ada yang namanya isolasi
geografis ya. Isolasi geografis maksudnya apa? Maksudnya itu daerah dia terisolir atau jauh dari jangkauan. Kayaknya aja tuh kayak misalnya daerah di mungkin suku Dayak gitu ya, Dayak dalam atau daerah-daerah yang terpencil, itu kan pasti kita bakalan susah kan buat integrasi sama mereka karena susah dijangkaunya, susah untuk mencapai ke sana karena lokasi geografisnya yang terpencil. Nah, tuh. Terus kalau misalnya yang terakhir etnosentrisme, ini juga mirip-mirip sama perasaan in-group yang berlebihan. Kenapa? Karena etnosentrisme ini artinya dia terlalu mencintai kebudayaan dia dengan cara yang berlebihan. Again ya, sesuatu yang berlebihan itu kan pasti nggak akan baik. Nih contohnya adalah etnosentrisme kasusnya. Kalau misalnya dia terlalu mencintai kebudayaan dia, kan dia pasti merasa kayak, wah ini kebudayaan gue nih paling keren nih. Gue orang Jawa, gue orang yang Sunda tuh enggak banget. Nah, kayak gitu itu yang nggak bisa mencapai integrasi. Kayak gitu guys. Aku mau chatnya dulu. Ada pertanyaan? Ke faktor eksternal disebut juga faktor pendorong. Nah, iya, sama. Kayaknya kalau eksternal itu faktor dari luar, kalau internal dia kan. Cuma ini aku ngambil yang pendorong sama penghambatnya aja. Dari luar. Jadi ya benar banget Papa. Kalian pinter-pinter banget sih, ya ampun bisa nih langsung PTN. Tembus PTN nih. Jelasin antara faktor pengaruh dan faktor pendorong dan penghambat. Oke, kalau misalnya faktor pengaruh atau yang apa namanya tadi udah aku kasih tahu nih, kita dia makin maju. Sebentar. Nih. Oh ini dia. Jadi kalau misalnya faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, nih. Nah, jadi dalam proses integrasi sosial itu pasti ada proses dan tahapan yang panjang. Bisa terjadi dengan secara cepat atau secara lambat. Di sini faktor yang mempengaruhi dan lambatnya proses integrasi itu terbagi jadi 4. Nah, pertama homogenitas kelompok, kedua besar kecil kelompok, ketiga mobilitas geografi, dan keempat efektivitas komunikasi. Jadi keempat ini semakin dia yang pertama semakin dia homogen, dia bakalan semakin cepat untuk terjadi integrasi. Gitu juga sebaliknya, semakin dia heterogen atau ya, jadi semakin cepat, semakin beda dia semakin lambat. Terus kalau misalnya besar kecil kelompok, dia jadi semakin anggotanya semakin kecil, misalnya sedikit gitu ya, dia pasti bakal lebih cepat untuk mencapai integrasi. Begitu juga sebaliknya, semakin besar, banyak anggotanya, dia bakalan semakin sulit untuk mencapai integrasi. Karena kan kalau semakin banyak kepala itu kan semakin banyak perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan. Balik lagi ke yang tadi tuh, yang faktor pendorong. Jadi kalau ini faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses, kalau yang tadi faktor pendorong sama faktor penghambat. Jadi beda ya, dua hal yang berbeda. Terus kalau misalnya ini mobilitas geografi, ini maksudnya perpindahan geografis. Itu sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau nomaden, dia punya rumah yang selalu pindah-pindah kota, dia bakalan sulit mencapai integrasi karena biasanya orang nomaden itu biasanya individualis, ya nggak sih? Kayak terus pindah-pindah kota, pindah-pindah negara, dia pasti bakalan nggak sehubungannya tuh nggak seerat itu sama masyarakat sekitar biasanya. Mempengaruhi cepat atau lambatnya proses migrasi. Jadi dia makin lambat gitu. Kalau misalnya dia pindah gitu, nomaden dia pasti bakalan lambat banget
Kalau misalnya efektivitas komunikasi, ini maksudnya semakin efektif, efisien komunikasi antar kelompok, bakal mudah capainya integrasi gitu guys. Jadi nggak ada yang namanya miskomunikasi. Aku baca. Jadi gitu perbedaannya ya. Kalau misalnya yang faktor ini dari proses cepat atau lambat dari waktunya. Gitu waktunya. Kalau misalnya yang ini, kalau misalnya dari faktor dorong sama penghambat, ini kayak dari toleransinya, gimana si kelompok ini punya perbedaan yang apa namanya, perbedaan yang banyak, atau dia punya sikap yang kayak gimana, itu lebih kayak ke faktor pendorong sama penghambat ya. Cuma kalau misalnya tadi kayak homogenitas kelompok, besar kecil kelompok, itu lebih masuk ke faktor cepat lambatnya proses migrasi. Kayak gitu. Gimana nih tadi? Siapa yang nanya? Muhammad Fauzan. Sudah katanya. Ini di kolom chat ada yang tentang etnosentrisme nih Kak. Etnosentrisme sama kayak superior enggak Kak? Iya, sama. Kalau misalnya etnosentrisme tapi udah pasti dia karena kebudayaan, dia ngerasa kebudayaan, dia punya kebudayaan yang lebih daripada orang lain. Kalau misalnya superior itu ya dia merasa superior, dia punya skill apa namanya, kemampuan yang lebih dari orang lain, dia pasti bakalan ngerasa dia itu namanya superior. Tapi kalau etnosentrisme itu udah pasti karena kebudayaan, dia ngerasa dia punya kebudayaan yang lebih dari orang lain, kayak gitu. Itu perbedaan etnosentrisme sama superior. Jadi etnosentrisme udah pasti dia memiliki sikap superior, tapi superior itu belum tentu etnosentrisme. Asya gimana? Menjawab atau tidak? Terus JJ, Kak maaf bisa diulang nggak? Bisa. Jadi etnosentrisme itu ketika kita suatu individu merasa bahwa kita memiliki kebudayaan itu lebih dari orang lain, kita memiliki suatu kebudayaan yang orang lain tuh nggak akan lebih di bawah dari kita. Jadi dia memiliki sikap superior terhadap kebudayaan dia, kayak gitu. Itu JJ. Ada Firdaus, kamu mau nanya berarti etnosentrisme itu pribadinya tertutup pada masyarakat ya Kak, kayak ansos gitu. Sebenarnya etnosentrisme itu bukan berarti ansos atau terbuka atau tertutup, cuma dia emang ngerasa kalau pribadi dia memiliki terhadap kebudayaan dia, kayak misalnya aku kan dari suku Jawa ya, aku dari Jawa, terus aku ngerasa misalnya aku punya sifat etnosentrisme, ngerasa suku Sunda atau suku Madura kayak nggak banget gitu, kayak lebih bagusan Jawa lah daripada di Sunda. Kalau Sunda tuh gini-gini, nah itu lebih ke etnosentrisme, menganggap budaya atau kelompoknya itu paling unggul dari yang lain. Benar banget Zel. Gimana tadi dia mau? Iya, kalau superior itu terhadap dirinya sendiri. Etnosentrisme budaya. Jadi intinya kata kuncinya etnosentrisme itu dia punya budaya ya. Ada kebudayaan yang dia superiorin gitu. Itu in general apapun itu dia bisa merasa lebih tinggi dari orang lain. Kasih tahu sama Stephanie. Thank you Stephanie. Superior itu sifat suatu kelompok atau suatu pribadi. Atau kelompok juga bisa. Tapi ya biasanya dari pribadi ya, merasa dia tuh memiliki sikap yang superior. Iya, akomodasi dibahas lebih lanjut di bab konstruksi sosial. Primordialisme itu pandangan
juga terpakai di bawah sosial. Oke, thank you Zaira udah ngebantu di chat. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Atau next slide. Oke, aku udah paham semua. Gimana Laura? Udah kali ya, kita next ya. Oke, nah ini dia. Kita masuk ke proses integrasi. Jadi proses ini sebenarnya dibagi jadi dua, ada yang namanya asimilasi sama akulturasi. Nah, di sini aku tulis A plus B sama dengan C, A plus B sama dengan AB. Ada yang paham nggak sih maksudnya? Sebelum aku jelasin maksud dari A plus B sama dengan C, apa sih maksudnya? Kok ada kayak MTK ini, A plus B sama dengan AB ini apa? Ini sebenarnya aku ngasih kata kunci biar kalian lebih paham, lebih cepat paham gitu. Kalau A plus B sama dengan C itu maksudnya ada dua kebudayaan, yang satu A, yang satu B, tapi dia menghasilkan kebudayaan yang baru dan membentuk unsur-unsur kebudayaan yang baru. Kalau akulturasi itu A plus B, jadi ada kebudayaan A dan kebudayaan B, dia membaur tapi tidak meninggalkan kebudayaan lamanya yang tadi B-nya tadi, jadi tetap membentuk sama dengan A, B. Gitu kan sih, Kak? Ya benar banget, Stefan. Aku suka banget sama Stefan dari tadi, interaktif banget. Teman-teman yang lain juga jangan mau kalah sama Stefani, kita on mic aja. Jadi benar banget yang dijelasin sama Stefani. Jadi kalau asimilasi ini kebudayaan A ada kebudayaan B, dia melebur menjadi satu dan menjadi kebudayaan yang baru lagi, dia membuat baru ya. Jadi berhadapan kedua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dan meninggalkan sifat asli. Dia meninggalkan sifat aslinya atau kebudayaan yang awal gitu. Kalau akulturasi ini ada kebudayaan A, terus bertemu dengan kebudayaan B, menjadi kebudayaan AB, atau tanpa meninggalkan sifat asli. Jadi proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan yang baru, sehingga kebudayaan yang baru ini diserap dan diterima, diolah juga dalam kebudayaan sendiri, meninggalkan sifat yang aslinya. Kayak gitu. Gimana nih, pada paham nggak? Paham, Kak. Tanya, boleh langsung tanya aja. Yuk, kita tanya. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, ini ada yang jawab udah paham, Kak, di kolom chat. Oh, udah paham. Okay. Oh iya, AB itu nggak paham, Kak. Ada yang tanya. AB ini, jadi aku ngasih kayak premis A, ini artinya kebudayaan A ya. Yang B, kebudayaan B, C, kebudayaan C. Jadi ketika kebudayaan A bertemu dengan kebudayaan B, dia menghasilkan kebudayaan C, yang berarti dia meninggalkan sifat aslinya. Ada kebudayaan A ketemu sama kebudayaan C, dia melebur jadi satu, jadi kebudayaan baru, kebudayaan yang C, yang A sama B-nya ditinggal, gitu. Terus kalau ada akulturasi A, kebudayaan A ditambah ketemu sama kebudayaan B, dia menjadi melebur menjadi satu, tapi nggak ninggalin sifat aslinya, tetap ada. Jadi dia nyatu aja gitu, nyatu, udah nggak ada yang jadi satu. Nggak membuat kebudayaan baru, sorry. Jadi maksudnya A plus B sama dengan AB, jadi ketika kebudayaan A bertemu sama kebudayaan B, jadi memunculkan kebudayaan yang AB. Jadi A sama B-nya tuh nggak hilang. Kalau ini kan A sama B jadi C kan, hilang kan AB. Tuh, jadi maksudnya asimilasi ini meninggalkan sifat asli, gampangnya ya. Kalau akulturasi ini tanpa meninggalkan sifat asli atau kebudayaan aslinya. Kayak gitu guys. Begitu. Asimilasi kurang baik, sebenarnya dibilang kurang baik enggak juga ya, cuma ya begitu deh. Ya. Nah,
sebenarnya kalau misalnya baik atau kurang baik nggak juga, cuma ya dia apa namanya memunculkan kebudayaan baru aja. Cuma ya dia kurang apa namanya mungkin kurang teguh apa namanya terhadap kebudayaan yang lamanya, makanya dia meninggalkan kebudayaan yang lama. Mungkin ada positif dan negatifnya juga. Kalau negatifnya ya itu dia meninggalkan kebudayaan yang lama. Cuma emang lebih apa namanya punya akulturasi ya, karena kan akulturasi ini nggak menghilangkan kebudayaan yang lama. Jadi dia nggak bisa dibilang baik buruk juga sih guys. Gitu. Ya, benar banget Stephanie. Nggak selalu kurang baik pada musik Melayu dan musik India yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Benar banget. Gitu guys. Nah, kalau misalnya udah selesai, ada nanya nih dari materi-materi yang udah aku sampein barusan, kita langsung ke kuis. Ya, Kak Rahma ya? Ini mau kuis atau gimana nih, Kak? Atau mau... Oke, gimana nih teman-teman? Oh ya Kak, tadi tuh ada yang tanya sebelumnya, ada contoh dari asimilasi dan akulturasi nggak Kak? Oke. Ketahuan. Nah, ini ya. Kalau iya nanti pakai Kahoot ya guys. Aku nggak pakai kuis sih, sorry banget. Kalau misalnya yang asimilasi tadi udah benar yang dikasih tahu sama Stephanie di chat. Contohnya itu ada dua kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan dari musik Melayu sama musik India. Dia bersatu jadi apa namanya musik dangdut. Jadi ada si A ini kita apa namanya ambil contoh si A ini musik Melayu bertemu sama musik India yang B yang tadi dikasih sama Stephanie. Jadi munculnya kebudayaan yang C. Yang C-nya itu apa? Yang C-nya itu dangdut kayak gitu. Jadi A ketemu B, Melayu ketemu India bergabung menjadi C. C-nya itu dangdut kayak gitu. Nah, kalau akulturasi ini Jiji bilang contohnya akulturasi itu masih Tabung Demak. Ini benar banget. Kalau dari akulturasi itu adanya kebudayaan dari Demak, Masjid Tabung Demak, benar. Gitu guys. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau ditanyain atau enggak nih? Boleh ditulis di kolom chat nih, udah pada paham belum? Kalau udah, kita langsung kuis. Kuis, Kak. Kuis. Langsung aja Kak, kuis nih, udah nggak sabar teman-teman. Aku pakai ini ya teman-teman, pakai Kahoot. Jadi kalian nanti bisa split screen atau pakai double device boleh banget. Aku stop share dulu, nanti aku share lagi.
Gimana nih teman-teman, udah ada belum? Udah muncul belum ya? Udah muncul, Kak. Yuk teman-teman join juga. Gimana? Udah ada. Udah nih muncul. Kodenya 3348169. Ya. Mau aku Iya, kirim link di chat boleh? iya boleh, Kak. Iya nih nanti PDF-nya di-share di grup, nanti ada linknya teman-teman. Di grup Telegram. Yuk teman-teman join. Ini baru satu nih. Ada 38 partisipannya. Ya. Namanya lucu-lucu. Ada penguin dong. Enggak itu Kak, dia nge-spill sendiri di Kahoot-nya, dipilihin gitu. Oh, Oh gitu. Oh, tapi di bawahnya ada namanya sih. Aman. oh iya. Namanya kita kuis. Kalau misalnya aku ngasih linknya, berarti nanti dia masuk ke host atau takutnya kalau misalnya aku kirim link, nanti link di aku kan aku sebagai host ya. Oh, jadi sebentar. Aku kirim yang ini aja. Ini teman udah pada join semua belum? Baru 21 orang. Kita tunggu 1 menit lagi mungkin ya. 24. Oke, itu bisa coba pakai link yang aku share di chat ya guys. Yuk teman-teman yuk. Supaya lebih paham lagi kita ngerjain soal dulu. Nah, udah 54 nih Kak. Ada yang mau join lagi nggak? Gimana nih teman-teman? Atau mungkin bisa dimulai aja Kak. Aku mulai sekarang ya. Oke Kak, selamat mengerjakan teman-teman. Semangat guys. Yuk bisa yuk. Semangat. Widih, keren banget pada pinter-pinter. Benernya ada versi ya.
Okay. Wait. Atau enggak selesaiin aja kali ya Kak kuisnya, dibahasnya nanti atau mau. Ya Kak, gitu aja. Selesaiin Kahutnya dulu aja mungkin. Oke deh. Udah banyak yang benar nih Kak. Keren banget teman. Gila. Widih, keren banget 24 yang benar. Ini yang masih salah nggak apa-apa ya, abis ini kita kejar poinnya. Oke, kita next guys. Semangat. Ini siapa nih? Melody Aku bisa. Yuk, semangat yang ketinggalan. Oke. Widih, benar banyak. Mantep nih, kayaknya pada semangat banget. Kita next lagi, siapa yang di atas? Wih, ada yang tersingkirkan nih. Ya, semangat kita kejar lagi. Semangat guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini BTW ada 10 pertanyaan. Dikit bisa pasti. Wih, keren loh. Padahal ini menurut aku soal paling sulit dari yang aku bikin. Keren, pada banyak yang benar. Wih, penguin. Oke, kita lanjut lagi. Ada banyak yang betul juga nih Kak. Iya, pada keren. Keren. Hebat-hebat banget nih. Pasaran PTN. Wih. Wih, mantap. Kita next.
Oh, ini aku yang bikin soal kegampangan, Pak. Pada pintar-pintar nih. Ini teman-teman ini pada keren-keren nih, Kak. Udah betul semua. Nih, teman-teman. Kita lanjut aja. Ini masih Jiref yang memimpin. Yang lain jangan sampai ketinggalan. Oke. Wah, udah banyak yang benar juga nih, Kak. Keren banget. Banget. Pintar nih. Lanjut. Ini udah soal berapa ya? Masih memimpin Jiref. Kita lanjut aja. Apaan? Akomodasi merupakan salah satu apa nih, teman-teman? Mantap. Mantap, mantap. Wah, masih memimpin Jiref nih. Keren kamu, Jiref. Yuk, lanjut. Tahankan. Ayo, benar, salah. Benar apa salah ya? Cukup seimbang nih, Kak. Ya, lanjut, Kak. Soal terakhir. Yuk, soal terakhir, teman-teman. Di bawah ini yang bukan faktor-faktor untuk mewujudkan akomodasi sosial ialah apa nih, teman-teman? Ya, semangat yuk, soal terakhir. Wow, yang salah cuma 2 loh. Keren banget. Nah, yuk kita bahas nih. Masih belum benar. Oke, kita langsung bahas aja ya, Kak Rama ya. Iya, sebelumnya nih, kita pada benar berapa nih? Boleh dijawab di kolom chat. Tapi kayaknya udah banyak yang benar nih ya, Kak. Jago-jago banget, Kak. Benar 9 nih, Kak. Wah. Oke, kalau salah satu, wah, keren banget. 10, Kak. Itu teman. Stefani berapa nih? Ditanyain Kak Rara. Ayo kita bahas deh. Oke, lanjut, Kak. Udah nggak sabar teman-teman untuk bahas. Oke, dipersilakan Kak Rara. Bentar. Oke, sorry. Jadi tadi pertanyaan pertama, penggusuran pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP di pinggir kota besar merupakan bentuk dari integrasi ideologi, koersif, normatif. Nah, ini kenapa ada E-nya? Kayaknya kelebihan. Jadi pembahasannya gini, integrasi sosial itu kan karena tadi udah dikasih tahu definisinya,
sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan hingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki kesaksian fungsi. Nah, dari integrasi ini dia memiliki 3 bentuk. Yang koersif, normatif, sama fungsional yang tadi aku jelasin. Nah, integrasi koersif ini yang tadi aku bilang ada secara paksaan. Nah, integrasi yang dilakukan secara paksa ini contohnya Satpol PP kepada pedagang kaki lima. Terus sementara integrasi secara normatif ini kajian agama, integrasi fungsional ini integrasi yang memenuhi perannya masing-masing atau ada fungsi-fungsinya yang tadi dijelasin kayak fungsi dalam anggota keluarga dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas Satpol PP kenapa pas gusur pedagang ini merupakan contoh integrasi koersif kayak gitu. Keren banget tadi, banyak yang benar. Gimana pertanyaan yang lama, ada kesulitan nggak sih atau masih bingung? Jadi sebenarnya tuh kata kuncinya koersif itu paksaan. Jadi sesuatu yang usaha untuk mencapai integrasi menggunakan secara paksa itu koersif kayak gitu. Gimana teman-teman? Teman-teman, Paham? Muhammad Fauzi paham nih Kak. Tanya aja. Oke. Yang kedua, syarat terwujudnya integrasi masyarakat antara lain dengan adanya mengasingkan diri dari sebuah kelompok etnik. Nah, ini tadi salah satu contoh penghambat ya, yang udah aku jelasin dengan mengasingkan diri atau tadi yang dibilang sosial, itu bisa menghambat proses integrasi. Jadi udah pasti bukan jawabannya. Bukan A. Nah, kalau yang B, ya perbedaan ciri-ciri kebudayaan yang mencolok. Kalau tadi aku jelasin juga, semakin banyak yang berbeda, pasti bakalan semakin sulit untuk mencapai integrasi. Jawaban pasti bukan yang B. Kalau yang C, adanya pembagian hak yang tidak seimbang di masyarakat. Nah, kalau misalnya ini bahaya banget ya, kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan pembagian hak atau secara tidak merata, ini kan bisa menjadi konflik. Udah pasti nggak mencapai integrasi kalau misalnya konflik. Jadi udah konsensus dari seluruh anggota masyarakat atau mencapai kesepakatan kayak gitu. Ini yang tadi udah aku jelasin. Wujud integrasi yang ada 3. Salah satunya adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Nah, gimana next nih? Ada yang mau nanya? Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari soal nomor 2 ini. Kalau yang udah paham boleh nih di kolom chat bilang paham Kak. Oh, udah paham Kak katanya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Oke Kak. Belum pada ngantuk kan nih? Belum pada tidur. Belum tidur nih. Asimilasi dan akulturasi merupakan alternatif dalam menciptakan integrasi sosial bagi masyarakat kultural. Benar jawabannya. Kenapa benar? Karena asimilasi dan akulturasi ini bisa menciptakan integrasi sosial. Karena asimilasi dan akulturasi ini kan proses pencampuran budaya yang berbeda tadi. Karena adanya pencampuran budaya yang berbeda ini, dia pasti bakal menciptakan integrasi. Begitu. Jadi jawabannya adalah itu. Oke, aku next ya. Nah, ini. Menurut Emil Durkheim, integrasi sosial yang sangat kuat dalam kelompok dapat menyebabkan terjadi bunuh diri tipe yang A ada anomi, yang B egoistik, yang C altruistik, yang D fatalistik. Jadi menurut Emil Durkheim, bunuh diri altruistik ini terjadi karena seseorang merasa bahwa kepentingan masyarakat ini lebih tinggi dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi muncullah perasaan kayak dia tuh menjadi beban bagi masyarakat karena yang tadi dia overthinking karena merasa bahwa kepentingan orang itu lebih tinggi daripada pikiran dia sendiri. Makanya itu yang menyebabkan dia jadi bunuh diri. Jadi sebenarnya bunuh diri yang paling
yang paling parah tingkatnya itu yang altruistik ini gitu. Kalau misalnya bunuh diri anomi apa sih? Nah, di sini udah dijelasin ya. Bisa dibaca. Bunuh diri anomi ini bunuh diri yang dilakukan seseorang akibat situasi anomi atau tanpa aturan. Itu anomi itu tanpa aturan, sehingga kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Makanya dia bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, kalau misalnya egoistik ini karena merasa kepentingan sendirinya lebih besar dibandingkan kepentingan kesatuan sosialnya. Jadi egois. Kalau fatalistik, bunuh diri yang dilakukan karena adanya kondisi yang sangat tertekan. Dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai. Gitu. Jadi jawabannya adalah altruistik, gitu, teman-teman. Ya, Arah kiri apaan, Kak? kenapa, Kak? Kenapa, Stephanie? Arah kiri. Gimana? Maaf, suaranya. Itu yang contoh bunuh diri altruistik kan hari kiri apa, Kak? Oh iya, contoh bunuh diri altruistik ini ada kebudayaan hari kiri di Jepang. Jadi di Jepang tuh dia sebenarnya emang terkenal tingkat bunuh dirinya tuh masih tinggi ya. Nah, karena ada dia merasa kepentingan masyarakat ini lebih tinggi dibandingkan kepentingannya sendiri, dia ngerasa jadi kayak beban gitu. Kalau misalnya untuk lebih lanjut budaya hari kiri ini di Jepang, ini bisa aku juga sebenarnya kurang tahu banget tentang budayanya kayak gimana. Cuma yang pasti dia kayak ada hukuman gitu. Aku maaf ya kalau misalnya kurang jelas tentang budaya hari kiri ini. Cuma nanti bisa aku follow up lagi tentang budaya ini. Tapi intinya dia menyangkut soal bunuh diri di integrasi sosial gitu. Maaf ya Stephanie. Kalau itu Gimana nih? altruistik sama egoistik tuh bisa disebut kebalikannya gitu nggak sih, Kak? Bisa, iya. Sebenarnya bisa. Karena dia ngerasa kayak kepentingan orang lain tuh lebih tinggi ya daripada kepentingan dia sendiri. Jadi dia ngerasa jadi beban. Tapi kalau misalnya egoistik, dia lebih memilih diri. Ya bisa dibilang kebalikannya gitu. Benar-benar. Penyebab dari bunuh diri ini apa, Kak? Kalau misalnya bunuh diri anomi itu kan kalau misalnya di sosiologi ada artinya tuh nggak ada keteraturan, nggak ada aturan. Jadi dia hidup ya udah suka-suka dia, karena misalnya nggak ada aturan itu, dia ngerasa kayak nggak punya kendali, nggak punya kontrol, dia nggak tahu nih kayak harus gimana, kehilangan arah sampai akhirnya dia bunuh diri itu, jadi stres gitu. Kalau misalnya egoistik itu dia ngerasa kayak egois, dia memiliki kepentingan terhadap diri sendiri itu lebih besar, sampai dia ngerasa kayak mungkin udah parah itu akhirnya dia bunuh diri gitu. Nah, terus kalau misalnya fatalistik ini bunuh dirinya terjadi karena adanya kondisi yang tertekan. Karena misalnya kebanyakan aturan, kebanyakan norma, kebanyakan nilai-nilai, itu kan orang bisa aja ngerasa kayak, wah, strict banget nih, gue nggak bisa nih kayak gini, kebanyakan aturan. Akhirnya dia bisa bunuh diri. Itu namanya bunuh diri fatalistik. Kalau misalnya altruistik yang tadi udah aku jelasin, itu karena dia ngerasa kalau dia jadi dia bunuh diri gitu, kayak nggak enak gitu deh, dia nggak enakan kalau altruistik. Kayak gitu, Stephanie. Sama Yasmin. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nah, dalam kelompok kecil, integrasi sosial akan lebih mudah dicapai karena yang A, hubungan sosial antar anggotanya terjadi sangat intensif. Ini udah pasti banget ya. Karena kan semakin kecil kelompoknya itu semakin cepat juga mewujudkan integrasi. Karena orangnya sedikit ya. Terus kalau misalnya yang B, kelompok sosial yang kecil cenderung bersifat pasif. Nggak di dalam itu emang pasif atau enggak, karena nggak bisa dipastikan. Kalau misalnya yang C, anggota masyarakat dalam kelompok kecil menjadi kena. Nggak juga, baik lagi kan. Ini juga bukan menjadi tolak ukur gitu, mudah tercapai atau enggak.
kecil untuk memiliki pendidikan yang sama juga. Terus yang terakhir, solidaritas sosial kelompok minoritas umumnya lebih kuat. Ini juga bukan namanya faktor yang menjadi lebih mudah dicapainya integrasi sosial kayak gitu. Karena udah pasti kalau kelompok sosial yang relatif kecil itu cenderung mudah untuk mencapai integrasi sosial gitu. Gitu guys, karena kan kalau misalnya kelompok sosial itu kecil, dia semakin intensif komunikasinya, pertukaran pendapat, pertukaran kebudayaan itu bakal semakin mudah gitu. Yang gitu, ada yang mau tanya dulu? Kalau kita langsung moving on ke nomor 6. Maaf Kak, ini ada yang kolom chat. Maaf Kak, tolong ulang yang apa ini Stefani? Kepotong pesannya. Yang D yang ini yang nomor 5. Solidaritas sosial kelompok minoritas umumnya lebih kuat. Minoritas atau mayoritas. Malah kan ini sebenarnya salah banget ya, karena biasanya yang mayoritas itu yang lebih kuat. Kan? Minoritas itu lemah gitu, karena dari kata minoritas lebih kecil kan. Maksudnya dia nggak punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan yang mayoritas kayak gitu. Dari Stefania itu Fani, bagaimana teman-teman yang lain mau nanya juga boleh banget. Kalau udah aku next selanjutnya. Iya nih Kak, kayaknya belum ada yang tanya lagi. Kak, kata Stefani. Lanjut ya. Tuh, nah ini nomor 6. Integrasi sosial akan tercipta apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui konsensus bersama. Benar yang udah aku jelasin tadi ya. Integrasi sosial ini bisa terbentuk di masyarakat ketika dia mencapai kesepakatan gitu. Dia udah ada komunikasi yang baik dulu, ada mencapai kesepakatan dulu, konsensus dulu, baru dia bisa berjalan dengan baik. Jadi jawabannya benar. Gitu. Oke, nggak ada yang mau nanya. Aku next lagi. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Yang paham boleh bilang paham gitu. Paham Kak? Aman Kak. Oke, lanjut Kak. Oke. Nomor 7, untuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat disebut. Nah, di sini udah jelas, udah jelas banget kata-katanya fungsi tertentu. Berarti udah pasti ya jawabannya fungsional. Karena kalau tadi paksaan, secara paksaan kalau normatif ini karena adanya norma-norma. Kalau sosial ini sebagai penunjuk aja ya. Jadi integrasi fungsional merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nomor 7 jawabannya yang B. Tuh, gitu guys. Oke. Nomor 8. Nah, akomodasi merupakan salah satu faktor pengaruhi bentuk integrasi, syarat, atau tahapan integrasi. Tadi sebenarnya ada yang masih ingat nggak sih faktor yang pengaruh integrasi itu apa aja? Yang masih ingat, boleh on-cam. On-cam, on-mic. On-cam nggak apa-apa. Temenin aku sama Kak Rahma, on-cam. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi ada yang masih ingat nggak? Jadi kan tahapan integrasi itu kan terbagi menjadi 3, jadi 4 ya. Ada namanya akomodasi, kerjasama, koordinasi, sama asimilasi. Jadi salah satu dari tahapan integrasi ini adalah akomodasi. Salah faktor yang mempengaruhi integrasi ini yang tadi itu kayak homogenitas kelompok, terus besar kecilnya kelompok, mobilitas geografi, dan yang terakhir komunitas. Bentuk tuh tadi yang ada normatif, fungsional, sama yang terakhir ada
koersif gitu. Kalau syarat kan yang pertama itu yang saling mengisi kebutuhan satu sama lain, terus yang kedua itu mencapai konsensus atau kesepakatan bersama, dan yang terakhir nilai dan norma sosial itu bersifat langgeng dan konsisten. Oke guys, itu bisa kalian catat, dipahamin konsepnya. Nah, next nomor 9. Sosial dapat dilakukan melalui konsensus maupun secara paksaan atau kekerasan. Jawabannya benar, karena bentuk integrasi sosial memiliki tiga bentuk, ya, ada normatif, fungsional, dan koersif. Nah, integrasi yang dilakukan secara paksaan itu disebut sama koersif, sedangkan integrasi normatif dan fungsional itu dilakukan melalui konsensus atau tidak dengan secara paksaan. Jadi jawabannya betul. Tuh. Kalau ada yang nanya, kita ke slide terakhir. Nomor 10, di bawah ini yang bukan faktor terwujudnya integrasi sosial. Ada rasa toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa. Ini udah pasti salah satu faktor terwujudnya, ya. Jadi bukan. Kalau yang B, meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya Oke guys. Lanjut yang B, ada meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi oleh intensitas sama kelompok. Ini juga termasuk faktor terwujudnya integrasi sosial. Kalau yang C, matinya salah satu kelompok saat konflik sosial terjadi. Nah, ini merupakan yang bukan faktor untuk mewujudkan integrasi sosial, karena di sini ada kata konflik sosial. Tuh. Sama yang terakhir, makin besarnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Ini juga semakin efisien, semakin bagus komunikasinya, itu bakalan semakin terwujud, semakin mudah terwujudnya integrasi sosial. Udah selesai. Udah guys, segini aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya nih, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu dari penjelasan Kak Haura tadi? Boleh ulang tadi yang di nomor berapa? Gimana? Yang nomor berapa? Nomor 6 atau nomor 7? Nomor 6. Wait. Guys. Ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Ini. Ini benar. Bentar, Kak. Ini kan pernyataan tersebut benar. Integrasi sosial akan terbentuk apabila masyarakat dapat membangun kesepakatan atau konsensus tentang nilai-nilai, norma-norma, dan prarata. Nah, prarata itu sama kayak nilai-nilai dan norma sosial, Kak. Maksudnya contohnya kayak gimana? Iya, pranata sosial itu maksudnya kayak struktur-struktur yang ada di masyarakat, ada strukturnya, salah satu itu nilai dan norma juga termasuk dalam pranata sosial. Jadi pranata sosial itu masuk kayak perangkat, ya, bisa bilang perangkat-perangkat yang ada di masyarakat. Tuh, nilai dan norma juga termasuk dalam pranata sosial. Lebih ke struktur sama ini sih, perangkat sosial. Kayak gitu ya. Seperti yang nanya Stefania. Gimana, jawab nggak? Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Mumpung Kak Haura masih di sini nih. Dan waktunya masih ada untuk tanya jawab dulu. Oke. Banget kalau yang mau nanya. Di kolom chat juga boleh teman-teman. Iya, kalau malu ngomong apa di
guys. Kalau aku sendiri nih Kak, kebetulan aku tuh juga ada mata kuliah teori sosial. Nah, jadi ini ikut belajar juga nih Kak. Selama sesi belajar bareng kali ini. Gitu. Kalau Kak Rama dari jurusan apa nih? Sebenarnya aku di teknik Kak, PWK, Perencanaan Wilayah Kota. Kalau Kak Rara sendiri? Kalau aku sastra Rusia. Jadi aku awalnya keterima di SBM sosiologi UNJ, cuma aku ngambilnya sastra Rusia. Karena awalnya pengen juga sih, pengen hubungan internasional kan. Jadi mirip-mirip gitu. Asik, karena jadi ikutan belajar juga ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sini sastra Rusia di mana Kak? Di Universitas Indonesia, di UI guys. Karena sebenarnya sastra Rusia itu cuma ada 2 kan, di Unpad sama di UI. Nah, aku yang di UI. Kayak gitu. Iya. Kita kalau mau mutualan, nih bisa banget. Ntar aku langsung fallback G-nya. Kita mutualan. Ke fallback Instagram aku. Oke, siap. Kalau nanti langsung aku fallback. Kakak, saya info. Enggak, jadi aku di sekolahnya di Cibinong, di Bogor, Kabupaten Bogor. Terus emang pengen, sebenarnya emang nggak boleh kuliah jauh-jauh sih. Jadi ya udah emang pengen ngejar UI dulu di Depok kan deket. SMA-nya IPS gitu. Aku SMA-nya IPS, jadi nggak linjur. Terus udah deh, gitu kan. Ini aku keterima di SBM-nya tuh di UNJ. Cuma aku lebih disaranin dan hati aku juga lebih milih ke sastra terus gitu. Jadi pilih sastra. Gitu, teman-teman kalian pada dari mana aja? Pada di mana? Ini aku stop share kali ya, Kak? Iya, boleh. Pada dari mana nih, teman-teman? Kalau mau pada cerita, pada dari mana nih kalian? Domnya? Ada yang dari luar kota nggak? Atau dari Jabodetabek aja? Gimana nih? Dari mana? Jakarta. Wow, Sumatera. Ada dari Malang. Wah, dari Bandung. Pada mau kemana nih kalian? Pada mau masuk PTN mana? Dari Bandung, Malang, banyak. Kalau aku sendiri dari Jogja, dan kuliahnya di UGM juga, di Jogja juga. Oh iya, keren banget. Susah atau ini ada yang nanya susah apa enggak sastra Rusia? Kalau misalnya dia suka, udah senang, udah minat, udah bakat, emang gampang sih. Cuma pasti ada susahnya juga. Nah, kita kan pelajari bahasa baru ya, pasti adalah beda-beda perbedaannya. Lumayan sih, enggak. Cuma kalau misalnya kalian pelajarin terus suatu hal yang baru itu pasti bakalan nggak kerasa susah. Gitu, sebenarnya karena Oke, sama-sama, Fauzan. Mungkin ini aja Kak, langsung dari Kak Rara, pesan untuk teman-teman gimana nih? Tapi teman-teman sebelumnya jangan live dulu ya, nanti ada pesan dari Pinter Bareng. Silakan Kak. Ya, kalau dari aku pesan-pesan buat teman-teman, semangat terus. Kalau misalnya kalian capek, istirahat tapi nanti harus semangat lagi ngejar PTN-nya. Dan aku doain semoga kalian masuk ke PTN dan jurusan. Amin. Semangat semuanya. Semoga lulus ya. Kabarin aku tahun depan. Oh ya Kak, sebelumnya boleh minta tolong di screen slide PPT terakhir tadi. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Haura. Nah,
Ya, jadi dari Pinter Bareng itu ada donasi nih, teman-teman. Nah, tujuan donasi ini untuk apa sih, Kak? Jadi, donasi ini bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa nih langsung scan QR kodenya itu atau ini yang di kolom chat itu. Bisa langsung donasi di situ, bisa juga sambil mengisi form evaluasi, bisa juga donasi di situ nih teman-teman. Jadi Rp1 pun boleh nih teman-teman. Jadi mudah banget, terus dapat pahala juga jadi pendidikan di Indonesia. Nah teman-teman jangan lupa untuk isi evaluasi ini dulu ya teman-teman supaya pinter bareng dan ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah yang terakhir teman-teman, kita dokumentasi dulu yuk. Yang belum on cam, yang mau on cam mungkin ada Carl dan Jenny. Oke, langsung aja aku screenshot ya. Ada yang mau on cam teman-teman? Oke, makasih C. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Kak Habra atas materi dan ilmu yang sangat bermanfaat ini, dan teman-teman yang udah luangin waktunya nih di minggu pagi untuk belajar bareng di Pinter Bareng kali ini. Nah, dari moderator, dari aku sendiri ngucapin terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih teman-teman, ketemu lagi di belajar bareng sesi selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Habra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rahma, makasih semuanya. Ya, makasih C. Oke Kak. Ya, aku live ya. Ya Kak, terima kasih. Bisa di stop recordingnya dulu.